Peringatan Hari Buruh Internasional May Day dirayakan setiap tanggal 1 Mei pada tahun 2025 ini. Perayaan May Day diselenggarakan di lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Guna memastikan keamanan dan kondusivitas kegiatan peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendampingi langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang turut hadir dalam perayaan tersebut. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait peringatan May Day 2025, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Polri TV, Aisyah Baharsyah, dan juru kamera Willy Amanda. Baik Aisyah, silakan dengan laporannya. Noldi dan juga pemirsa Polri TV melaporkan langsung dari sisi barat daya lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dampingi langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kegiatan memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2025 tepat pada 1 Mei 2025. Dan pemirsa, kurang lebih sebanyak 200.000 dari perwakilan berbagai serikat buruh di Indonesia yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia meliputi Bekasi, Banten, dan juga Jawa Barat, di mana masyarakat telah berkumpul sejak pagi tadi pukul 5 hingga informasi yang kami dapatkan juga ada beberapa dari mereka yang menginap, tentunya memiliki tujuan yang sama untuk memaknai dan juga menyampaikan aspirasi keresahan para buruh terhadap pemerintah. Dan pemirsa, turut hadir pula pejabat utama Mabes Polri mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, meliputi Kadif Humas Polri yaitu Irjen Pol Sandi Nugroho, kemudian juga Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho beserta jajaran Polri lainnya. Juga turut mendampingi yaitu pejabat utama dari Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, kemudian juga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi beserta dengan jajaran Polri lainnya. Dan Listio Sigit Prabowo juga sebelum mendampingi Prabowo turut memastikan dan juga melakukan peninjauan pengamanan di beberapa titik, tentunya pintu masuk dan juga keluar buruh, kemudian juga area sekitar baik dalam hingga depan belakang panggung utama. Pengamanan yang diberikan oleh para anggota dapat dirasakan dengan maksimal oleh masyarakat. Dan juga Kapolri tadi turut menyapa para buruh, kemudian juga menyapa perwakilan pimpinan dari para serikat Konfederasi Buruh di Indonesia, meliputi yaitu Sekjen Serikat Buruh Sedunia yaitu Soya Yoshida, kemudian juga Presiden Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia yaitu Eli Rosita, dan juga Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia Jumhur Hidayat. Dan pemirsa, untuk memastikan bahwa pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2025 ini berjalan dengan aman, nyaman, dan juga kondusif, tentunya sebanyak 13.252 personel gabungan TNI Polri diterjunkan, dan dengan rincian sebanyak 9.591 anggota Polri, kemudian juga 3.385 anggota TNI, dan juga 276 personel dari pemerintah daerah. Pemirsa, tentunya kegiatan Mei 2005 ini bagi di dua sesi, di mana yang pertama berupa pesta rakyat dan yang kedua yaitu aksi atau penyampaian aspirasi yang diwakili oleh Sekjen Serikat Buruh Sedunia, kemudian juga perwakilan daripada Serikat Buruh atau Konfederasi di Indonesia. Dan pemirsa Polri TV juga Noldi, tentunya perayaan Hari Buruh Internasional tahun 2025 ini tentu sangat menarik karena kali pertamanya
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut menghadiri secara langsung dan juga bergabung bersama-sama mendengarkan aspirasi para buruh, dan juga tadi beliau menyampaikan pidato kebangsaannya kepada masyarakat. Dan pemirsa, ada pun 6 poin tuntutan atau aspirasi yang disampaikan oleh buruh, yaitu meliputi pertama, penghapusan outsourcing atau kontrak kerja dalam dunia kerja. Kemudian juga mereka berharap adanya pemberian upah yang layak, dan yang ketiga yaitu pembentukan Satgas PHK. Kemudian yang keempat, pengesahan RUU Tenaga Kerjaan baru yang melindungi buruh. Yang kelima yaitu mereka juga mendesak adanya pengesahan RUU PPRT, serta yang keenam yaitu pengesahan RUU untuk perampasan aset bagi para koruptor. Dan pemirsa, tentunya Polri akan terus memberikan pelayanan dan juga bentuk pengamanan dalam pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2025 ini, pemirsa, agar para buruh dapat dengan leluasa, nyaman dan juga kondusif menyampaikan aspirasi-aspirasinya terhadap masyarakat. Dan karena sesungguhnya Polri bersama dengan para buruh saling bersinergi menuju Indonesia Emas. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Demikian, Noldi kembali ke studio. Terima kasih Aisyah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri, yang berada di Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Selamat siang pemirsa, kami laporkan kondisi lalu lintas terkini langsung dari Medan Merdeka, Jakarta Pusat atau kawasan Monas, bertepatan dengan Hari Buruh Nasional yang jatuh pada hari ini. Dan kondisi lalu lintas di tempat kami melaporkan pada hari ini, pada saat ini memang peningkatan volume kendaraan dan juga aktivitas dari masyarakat di kawasan ini sudah mulai terjadi peningkatan. Dan memang peserta atau warga yang berdatangan atau buruh yang berdatangan untuk menuju ke arah kawasan Monas ini juga sudah mulai terlihat pada saat ini. Dan memang pusat kegiatan unjuk rasa dalam peringatan Hari Buruh 2025 akan difokuskan di kawasan Monas seperti yang kita tahu, dan diperkirakan sekitar 2.000 buruh akan menghadiri aksi tersebut. Dan kami menghimbau bagi Anda masyarakat untuk mewaspadai lonjakan dari aktivitas massa yang sudah terjadi dari pagi tadi hingga saat ini kami melaporkan. Dan memang titik ini menjadi salah satu yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas di kawasan Monas ini. Dan saat ini memang terlihat di belakang kami sudah banyak pihak kepolisian yang berjaga atau melayani di kawasan ini. Dan memang kondisi lalu lintas pada kawasan ini juga masih bisa dilewati, dan juga lalu lintas yang melintas kawasan ini berkisar dari 40 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi yang melintas di Jalan Medan Merdeka pada siang hari ini. Dan memang arus lalu lintas dari arah Jalan Abdul Muiz yang akan menuju ke arah Tamrin maupun Sudirman pada siang ini terpantau cukup ramai lancar, dan memang peningkatan volume kendaraan terjadi menjelang traffic light. Dan memang antrian hanya terjadi menjelang traffic light, dan setelah traffic light masih dalam kondisi ramai dan lancar. Dan kondisi lalu lintas dari arah Budi Kemuliaan yang akan menuju ke arah Gambir maupun Medan Merdeka saat ini juga cukup ramai, dan memang mengalami sesekali ketersendatan di kawasan Gambir. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk selalu fokus atau berkonsentrasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lainnya. Dan kami pun menghimbau bagi Anda para pengendara dan masyarakat untuk hindari ruas jalan yang mengarah ke titik-titik tersebut. Beberapa diantaranya adalah jalan di sekitar Monas, Sudirman, Tamrin, Tomang, Harmoni, Rawamangun, Senen, dan juga Tugu Tani saat ini, dan serta kawasan sekitar gedung DPR RI. Dan tujuannya himbauan ini kami sampaikan untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kemacetan yang signifikan di kawasan ini. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669
dan SMS center kami di 911 atau Anda dapat menghubungi atau mengakses dari sosial media dari Korlantas Polri.ntmc untuk mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas terkini di beberapa titik di wilayah Indonesia. Dan untuk informasi lain, Anda dapat menghubungi juga yang tadi kami sebutkan. Dan demikian informasi dari Brigadir Susan. Selamat siang dan salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.